Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai pemidanaan Badan Hukum Perdata atas kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Namun sebelum kita lanjut kepada penjelasan materi, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dovir, NIM 20011000251 selaku moderator, dan anggota yaitu Mardiana, Helian Dwi Febriando, Hilmalia Nur Fajriani, Andrina Suhrianto, Hafidatur Rohmah, Sahrul Mukarromah, Putri Pramudita, Dika Cahyani. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk langsung menjelaskan materi. Yang pertama adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup saat ini tengah menjadi perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan meningkatnya kegiatan industri seperti pertambangan, pabrik, dan lain-lain. Yang mana kegiatan industri tersebut banyak mengganggu ekosistem lingkungan hidup dengan kegiatan penebangan pohon dan kebisingan alat-alat pertambangan serta polusi yang disebabkan oleh mesin dari pabrik serta limbah cair maupun limbah padat lainnya. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk merealisasikan tanggung jawab tersebut, setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda. Melihat keseluruhan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU PPLH, kita dapat mengkualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan, umumnya yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban administrasi. Pertanggungjawaban tersebut akan dijelaskan oleh rekan. Waktu dan tempat saya persilahkan. A. Tanggung jawab perdata. Menurut pasal 1 angka 5 Permen nomor 13 tahun 2011 tentang ganti rugi terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, ganti rugi adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab dan atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya, menurut pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang ganti rugi terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan menjelaskan hal-hal mengenai ganti rugi adalah sebagai berikut. Pasal 3. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan atau lingkungan hidup atau negara wajib huruf A melakukan tindakan tertentu dan atau huruf B membayar ganti kerugian. Pasal 4. Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A salah satunya meliputi ayat 1. Pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya pasal 5, kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B, salah satunya meliputi huruf A. Kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengelolaan air limbah, emisi dan atau pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Pasal 6 ayat 1, perhitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria huruf A memiliki sertifikat kompetensi dan atau huruf B telah melakukan penelitian ilmiah dan atau berpengalaman di bidang angka 1 pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau angka 2 evaluasi lingkungan hidup. Ayat 2, dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, ahli yang memenuhi perhitungan ganti kerugian harus berdasarkan dari menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota. Pasal 7, perhitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan sesuai dengan tata cara perhitungan ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya pasal 8. Pasal 8 ayat 1, pembayaran ganti kerugian oleh pelaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan berdasarkan salah satunya huruf A, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Tanggung jawab pidana. Tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada pertanggungjawaban tanpa perbuatan pidana. Istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang atau badan usaha yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. UU PLH telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan kerusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut. Pasal 116 ayat 1, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada A. badan usaha dan atau B. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dan tindak pidana tersebut. Ayat 2, apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Pasal 117, jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf B, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 118 terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf A, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pasal 119, selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, B. Penutupan seluruh atau sebagai tempat usaha dan atau kegiatan, C. Perbaikan akibat tindak pidana, D. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan atau E. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Baik, saya akan membacakan pasal tentang sanksi atau tanggung jawab administrasi. Yang pertama, pasal 76 ayat 1, Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Pasal 76 ayat 2, sanksi administratif terdiri atas A. Teguran tertulis, B. Paksaan pemerintah, C. Pembekuan izin lingkungan, dan D. Pencabutan izin lingkungan. Pasal 77, Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 78, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Yang terakhir, pasal 79, pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 2 huruf C dan huruf D dilakukan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melaksanakan pemaksaan pemerintah.
upaya penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam pasal 84 ayat 1 yaitu disebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Pilihan sukarela tersebut hanya berlaku untuk perbuatan melanggar hukum atau unrechtmatig deed yang bersifat keperdataan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu ada 7. Yang pertama yaitu ganti kerugian dan pemulihan lingkungan. Yang kedua yaitu tanggung jawab mutlak. Yang ketiga yaitu hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah. Yang keempat yaitu hak gugat masyarakat. Yang kelima yaitu hak gugat organisasi lingkungan hidup. Yang keenam yaitu gugatan administratif. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, ketentuan pidana. Nah, ada pula nih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau biasa disebut dengan alternative dispute resolution memiliki beberapa jenis penyelesaian, yaitu yang pertama ada mediasi, kedua konsiliasi, ketiga negosiasi, dan yang keempat adalah arbitrase. Kasus yang pertama yaitu 2 perusahaan cemari DAS Citarum kena hukum sebesar 16,26 miliar. Pengadilan mengabulkan gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada perusahaan yang mencemari lingkungan di daerah aliran Sungai Citarum. Pengadilan Balai Bandung memutus PT Kamarga Kurnia Tekstil dan PN Jakarta Utara buat PT HOARU Indonesia bersalah dan perusahaan tekstil ini terbukti mencemari lingkungan hidup DAS Citarum dan dihukum membayar ganti rugi material sebesar 16,263 miliar. Pelaku pencemaran lingkungan hidup di DAS Citarum harus dihukum seberat-beratnya. Terlebih, saat ini pemerintah mengupayakan restorasi DAS Citarum. Aksi perusahaan ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem, serta berdampak pada wilayah luas dalam waktu yang sangat lama. Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak akan berhenti mengejar dan menyeret pelaku pencemaran lingkungan hidup ke pengadilan baik melalui perdata atau pidana. Kini, lebih 780 kasus lingkungan hidup dan kehutanan sudah mereka proses ke pengadilan. Berdasarkan Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung, luas seluruh DAS Citarum mencapai 721.945,66 hektar. DAS ini menjadi penting karena menjadi sumber 80% kebutuhan air minum penduduk Jakarta. Citarum juga menjadi penyedia air bagi 420.000 hektar persawahan yang membuat lahan irigasi di Cianjur dan Karawang menjadi lumbung pangan warga Jawa Barat sejak dahulu kala. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kasus pembuangan limbah oleh pabrik gula Tasikmadu di Desa Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pabrik gula Tasikmadu merupakan salah satu pabrik gula yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Pabrik gula Tasikmadu dalam menjalankan usahanya mengolah tanaman tebu menjadi gula. Dari produksi yang dijalankan menghasilkan limbah baik berupa limbah padat dan limbah cair. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP nomor 85 tahun 1999 tentang pengolahan B3. Penyimpanan limbah padat oleh pabrik gula Tasikmadu dilakukan di tempat pembangunan sementara yang berlokasi di sebelah selatan pabrik. Keberadaan limbah padat tersebut telah merugikan warga desa Triagan karena akibat adanya limbah tersebut
maka udara pada malam hari dan siang hari terasa tidak enak. Di samping itu, debu limbah tersebut menyebabkan gatal-gatal pada kulit warga. Warga masyarakat Desa Triagan mengadukan hal tersebut kepada pemerintah melalui kepala desa dan kecamatan setempat untuk diteruskan kepada Badan Lingkungan Hidup. Penyelesaian permasalahan lingkungan secara musyawarah dengan menggunakan pendekatan budaya hukum selaras dengan pendapat dari Cablis dan Sedmen serta Sajib Torharjo yang mengatakan bahwa pada masyarakat sederhana seperti halnya masyarakat pedesaan lebih memilih penyelesaian konflik secara musyawarah dan menghindari permusuhan yang sesungguhnya guna mencapai keadilan yang bersifat substansial. Menurut Emil Salim, penyelesaian konflik secara musyawarah dengan menggunakan pendekatan hubungan kemitraan yang melibatkan 3 unsur kekuatan, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan langkah menuju masyarakat sipil yang didambakan. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin bagi teman-teman yang merasa kurang dimengerti atau ingin ditanyakan bisa langsung kirimkan di kolom chat Google Classroom. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.